submodalitas kita juga bisa belajar. Apalagi yang kita belajar dari pagi? Building rapport juga. Kita tahu kita harus bicara secara linguistik supaya nyambung sama dia. Ya. Kita juga sudah belajar bahwa secara fisiologi kita juga bisa nyambung. Ya. Mirroring ya. Apakah masih ada? Ternyata masih ada. Luar biasa ya. Ya, masih ada cara lagi yang lebih dalam lagi. Ya, yang lebih notanya lebih tajam lagi supaya bisa nyambung dengan seseorang lebih tajam lagi ya. Dan namanya ini adalah metaprogram ya. Ya, metaprogram itu adalah pola berpikir oleh seseorang dengan konteks tertentu. Pola berpikir seseorang dengan konteks tertentu. Tadi saya jelasin apa maksudnya itu ya. Dan ini penting karena sebenarnya ini cara seseorang untuk dia filter informasi yang masuk pada dia. Jadi selain dia auditori atau visual, kita harus nyambung. Kita juga harus ngerti yang di belakang ini konteks dia terima informasi itu. Dia punya kacamata yang berbeda-beda, dia punya speaker yang berbeda-beda untuk menerima informasi itu. Ya. Nah ini, karena ini cara dia untuk mengolah informasi, ya. Dan metaprogram ini sangat mempengaruhi dia cara untuk mengambil keputusan, ya. Dan kalau kita bisa tahu metaprogram seseorang, ya, kita bisa menyesuaikan lagi. Selain dari auditori, kadang-kadang kita sudah auditori tapi nggak nyambung sama metaprogramnya, bisa juga nggak akan dapat ya. Dan akhirnya kalau kita bisa nyambung, mempercepat dia dipengaruhi dengan keputusan yang kita mau. Wah, luar biasa kan, apalagi Pak Yoga kan mau ketemu sama orang yang susah-susah ya. Ini caranya, cara yang lebih dalam lagi. Oke. Ya. Nah ini metaprogram itu yang paling sering adalah 4 ini. Moving toward, internal, external, global specific, matching, mismatching. Ya. Ada 4 jenis metaprogram pada umumnya yang dipakai oleh seseorang. Saya jelasin. Saya lihat mukanya, apaan sih metaprogram itu ya. Ya. Yang pertama, ya. Dan perhatikan dengan baik karena habis ini, ya. Anda akan berkelompok lagi dan akan mencoba menggali, ya, mencari metaprogram oleh teman-teman Anda. Ya. Ada 4 jenis kita bilangkan. Metaprogram yang pertama, moving toward atau moving away. Maksudnya apa ya? Metaprogram itu adalah arah motivasi seseorang, arah motivasinya itu. Kalau seorang adalah moving toward, dia kecenderungan mencari sasaran, menuju ke sasaran itu, mendapat pleasure. Ya. Contohnya, ya, kalau saya tanya seseorang, kadang-kadang, you mau olahraga dengan tujuan apa? Misalnya, saya tanya Bu Elvi, kalau mau ambil keputusan untuk berolahraga, alasan utamanya apa? Biar sehat, ya. Ya. Saya tanya misalnya, Pasan, kalau mau berolahraga, alasan utamanya apa? Biar sehat, ya. Ada yang beda nggak alasan utamanya? Mengecilkan perut, Pak. Mengecilkan apa? Melepas stres. Melepas stres, ya, masih betul, ya. Tapi ada orang gitu yang ngomongnya, saya takut sakit. Pernah nggak? Pernah nggak? Mungkin di sini semuanya moving toward gitu. Kalau cara omongnya adalah menuju ke tujuan, dia moving toward. Moving toward itu. Ya. Kalau cara omongnya adalah, wah saya takut sakit, saya takut nanti bisa nggak kuat. Itu moving away. Takut gemuk gitu. Ya. Avoid pain. Ya. Nah, bisa dibilang kalau Tuhan arahnya positif, kemudian arahnya negatif gitu ya Pak?
lebih kayak menghindari ya sesuatu negatif yang bisa terjadi sama dia. Yang moving away itu menghindari sesuatu yang negatif. Ya. Yang satu lebih untuk meraih sesuatu yang positif. Sama aja. Ya. Cuman gunanya apa ini? Kalau kita tahu seseorang moving away, banyak orang ya yang kita sering ketemu. Cara kita ngomong sama dia, kita harus rubah. Misalnya, bisa pakai tim. Ayo kita audit ini supaya you lebih pasti, lebih bagus sistemnya. Kalau ketemu sama seorang moving away, cara omongnya bagaimana? Yang visual, misalnya moving away visual. Mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Benar, sih. Caranya omong seperti itu supaya menghindari resiko yang Bapak nggak akan terjadi itu. Ya, nanti kehilangan duit lagi kan visual. Tapi kalau dia auditory, gimana cara omong? Untuk menghindari coding mendengar berita-berita buruk. Very good, ya. Udah mulai. Ya. Itu kalau dari segi auditory, you sudah menggerakkan dia, tapi ditambah lagi meta program yang cocok, ditambah lagi kadernya untuk kita bisa berkomunikasi dengan tepat dengan seseorang itu. Ya. Kadang-kadang saya yakin Anda akan ketemu dengan seorang, wah saya sudah jelasin supaya kita lebih bagus, supaya kita lebih ini kok kan nyambung-nyambung ya. Ya, karena meta programnya moving away. You see that? Ya, meta programnya itu yang beda ya. Oke. Ada lagi selain ini.